Nabiyillahil Karim amma ba'du. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat karunia-Nya kita masih bisa diberi kesempatan dengan keadaan sehat walafiat sehingga mampu berkumpul di dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 atau 1 power 4. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda tercinta yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini ada beberapa yang akan disampaikan atau dikedepankan. Yang pertama pembukaan, kemudian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, kemudian ada pemantik acara dari narasumber kita Bu Siti Robiko SPD, kemudian penutup dan doa. Mungkin langsung saja untuk mengefektifkan waktu kita buka acara di satu power ini dengan bacaan basmalah secara berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Bapak Guru yang alhamdulillah pada kesempatan ini bisa hadir, dan saya hormati calon guru penggerak Ibu Siti Robiko SPD yang alhamdulillah pada kesempatan ini bisa berbagi pengalaman kepada kita. Pada kesempatan ini mungkin beliau akan memaparkan tentang modul 1.4 aksi nyata implementasi budaya positif. Untuk itu kami mewakili, saya mewakili dari Bapak Kepala Sekolah, selamat kepada Ibu Siti Robiko yang telah mengikuti calon guru penggerak. Semoga apa yang beliau lakukan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan dalam mengajar kepada anak-anak kita. Dan semoga Ibu Siti Robiko diberi kelancaran, diberi kesehatan dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan ketentuannya, dan semoga ilmu yang telah dia terima bisa dimanfaatkan, bisa di-share kepada kita, mungkin bisa menyusul dalam menjadi calon guru penggerak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mewakili Bapak Kepala Sekolah, sekali lagi selamat kepada Ibu dan terima kasih atas dedikasi untuk menjadi guru penggerak perwakilan dari SDN 1 Sindang Sari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Widianto yang telah mewakili Bapak Kepala Sekolah yang hari ini beralasan berbagi. Seperti mana kita ketahui, tadi sudah disebutkan oleh Bapak Widi bahwa kali ini insya Allah narasumber Ibu Siti Robiko SPD akan diseminasikan atau berbagi ya mengenai aksi nyata modal 1 tentang implementasi budaya positif. Tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya persilakan kepada narasumber kita Ibu Siti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatillahil karim amma ba'du. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk memaparkan tentang modul budaya positif. Baik Bapak Ibu Guru, sebelum ke materi, bagaimana? Masih semangat? Semangat ya Bapak Ibu Guru. Baik, sebelum ke materi kita akan ice breaking dulu. Boleh berdiri? Clue-nya kalau pagi tepuk 1 kali, kalau siang tepuk 2 kali, kalau malam 3 kali. Siap? Konsentrasi dimulai. Siap dan tidur? Tepuk dada. Konsentrasi dimulai. Siap? Pagi, siang, malam, siang, pagi, siang, malam, pagi. Ya, terima kasih Bapak. Nah, tadi kenapa SPM dulu supaya otak kita sedang lagi kembali ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu Guru, saya menegaskan bahwa di sini saya bukan untuk menggurui atau yang bukan yang paling hebat, tapi di sini saya diamanahi untuk sharing apa yang telah saya pelajari di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar sekolah, juga orang tua murid, dan jika terlaksana dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai-nilai positif bagi murid, dan akan menciptakan pribadi-pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Nah, di sini ada konsep inti budaya positif, yaitu pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia dan berkualitas, keenam motivasi perilaku manusia, ketujuh posisi kontrol guru, kedelapan keyakinan kelas, dan kesembilan segitiga restitusi. Di sini perubahan paradigma belajar, apa yang disebut dengan perubahan paradigma belajar? Yaitu perubahan paradigma belajar merupakan konsep yang mendasar dalam menciptakan budaya positif. Pendekatan ini menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Paradigma ini menggeser pendekatan yang berpusat pada guru menjadi pendekatan yang berpusat pada siswa. Dalam budaya positif, perubahan paradigma belajar menciptakan lingkungan di mana siswa merasa terlibat, didengar, dan didorong untuk mengambil inisiatif dalam pembelajaran. Hal ini mendorong siswa untuk menjadi pembelajar yang lebih otonom, kritis, dan kreatif. Pembelajaran dengan paradigma merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap
modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini profil pelajar Pancasila itu yaitu pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, mandiri. Keempat, bernalar kritis. Kelima, kreatif. Dan keenam, bergotong royong. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Kegiatan kepakan tangan. Di sini Bapak Ibu guru disuruh mencoba untuk mengepakkan tangan. Seolah-olah di tangan ini ada benda berharga. Nah, misalkan Pak Samsul sama Bu Elis. Pak Samsul Pak Bu Elis menjadi si A. Bu Elis mengepakkan tangan. Pak Samsul mengupaya untuk membuka kepalan tangan Bu Elis dengan cara boleh dengan rayuan, boleh dengan hati. Kalau hati dia menghati itu rada kasar mungkin ya, menggombal dengan segala cara untuk kepalan itu sehingga terbuka. Boleh seolah-olah di kepalan tangan boleh itu ada benda berharga, misalkan ya kita bakal gimana gitu. Bisa dicoba boleh sama Pak Samsul. Boleh dengan cara misalkan boleh salaman. Kalau pakai ulang bakal dibuka ya. Kalau misalkan itu benda berharga kita bagaimana? Apakah kita akan membukanya atau tetap sama teguh pendirian kita akan menyimpannya dengan baik-baik? Iya. Walaupun kita rahasia misalkan kepalan kita, apakah kita akan membukanya? Tidak. Di sini apa yang terjadi ya? Pasti jawabannya beda-beda ya Bapak Ibu. Mungkin akan ada ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada 4. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Seperti tadi kepalan tadi. Merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini stimulus respon tentang dunia, ada teori kontrol tentang dunia. Realitas, kebutuhan kita sama realitas kebutuhan kita pasti berbeda ya. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kalau misalkan kita melihat ke sana pasti bakal berbeda. Kalau kata si A, oh itu melihat ini, kalau kata si B lihat ini gitu ya. Ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, terus teori kontrol tentang dunianya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya dan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul tidak Bapak Ibu guru? Betul. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Contohnya mengontrol apa ya? Siswa, kita bisa kan mengontrol siswa? Membalikkan. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Seperti tadi misalkan teh tulis dibujuk untuk membuka ini gagal, Pak. Seperti tadi. Anda tidak
baru. Model berpikir menang atau kalah. Tadi misalkan ada yang kalah, ada yang menang. Dua-duanya misalkan si A tidak membuka, si B juga sama tidak membuka. Nah. Disiplin positif. Di sini disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik yang dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Setiap organisasi pasti mempunyai nilai kebajikan, sekolah juga termasuk organisasi ya. Profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar, kritis dan kreatif. Ibo Primarius program yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. 9 pilar karakter Indonesia yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, di sini setiap organisasi ini harus mempunyai nilai-nilai kebajikan seperti ini. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi psikologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Nah, seperti ini. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Tadi ini termasuk penguasaan, kasih sayang atau apa gitu. Nah, seperti ini. Contohnya, Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Tadi ini termasuk penguasaan, kasih sayang atau apa gitu. Hal itu. Tadi ini termasuk penguasaan, kasih sayang atau apa gitu. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasannya Agus melakukan
Kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus? Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makannya, kebutuhannya adalah kesenangannya. Itulah contoh dari tadi kasih sayang, penguasaan. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5: penguasaan, kesenangan, bertahan hidup, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Sekarang teori motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi terbagi dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini termasuk motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Ini motivasi internal. Motivasi internal itu tujuannya disiplin. Motivasi internal. Motivasi internal itu tujuannya disiplin positif. Nah, motivasi internal akan menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Jadi kita harus memberikan motivasi internal. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap kuat memerintah diri sendiri. Posisi kontrol guru ada 5, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Di sini contoh menghukum, yaitu posisi kontrol menghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk. Nah, ini termasuknya motivasi eksternal ya. Pembuat masalah, bersalah, berceramah, sebelum itu berceramah. Terus teman, membutuhkan alasan-alasan untuk muridnya, contohnya. Pemantau, menghitung dan mengukur. Manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, saya kecewa sekali dengan kamu, itu menunjuk kepada muridnya, hanya gitu. Itu contoh dari posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu termasuk posisi kontrol penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak, itu teman. Ayolah lakukan demi ibu dan bapak, itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Bagaimana kamu? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Kalau manajer tadi siswanya ditanya dulu punya masalah apa, gitu ya. Kamu selalu yang paling terakhir, penghukum. Di sini ada keyakinan kelas. Di sini pasti Bapak Ibu guru sudah melaksanakan ya, contohnya kita suka di pramuka dulu ya. Sebelum itu ada keyakinan kelas atau dulu. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal
Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa keyakinan kelas? Karena perbentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupaya pertanyaan-pertanyaan yang universal. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dan membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini cara-cara bagaimana membuat keyakinan kelas lebih abstrak dan peraturan. Berupaya pernyataan universal dibuat dalam kalimat positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas sekolah dilibatkan saat membuat. Nah, ini cara-cara membuat keyakinan kelas. Contohnya peraturan. Kalau peraturan kata-katanya seperti ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan dari nilai-nilai kebajikan yang dituju yaitu sudah mencakup, yaitu tanggung jawab. Jadi tanggung jawab sudah mencakup dalam segala hal. Dilarang mengganggu orang lain, yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kalau nilai kebajikan sudah cukup menghormati orang lain, komitmen pada tujuan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Bergantian atau menunggu, dilarang menggunakan narkoba, berarti kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kesabaran. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, ini untuk kalau menjadi manajer, nah ini yang harus kita lakukan, yaitu pertama memvalidasi dulu tindakan yang salah. Tadi misalkan siswa tadi mencontek, kalau ulangannya mencontek, nah hanya dulu bawa dulu ke kantor, panggil ke kantor, tanya dengan tindakan salah. Terus menstabilkan identitas, terus meyakinkan keyakinan. Tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, kata-kata dari menstabilkan identitasnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Tahap 2, validasi tindakan yang salah. Padahal yang kamu bisa lakukan yang lebih buruk dari ini ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terakhir, menanyakan keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umumnya kita telah sepakati. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, seperti apa? Nah, penutup, mari
disiplin positif di sekolah kita sehingga dapat menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, di sini saya mempunyai contoh 5 posisi kontrol guru ya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Iya Bu, habis ibu saya lupa menolongkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren belum menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi
posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi Manajer, ya. Dari contoh yang tadi kita bisa menyimpulkan bahwa kita itu harus menjadi posisi manajer. Ya, jadi harus memvalidasi dulu tingkat laksananya seperti apa, dipanggil dulu siswanya, terus ditanyakan keyakinannya. Gitu. Ya baik Bapak Ibu guru, pemaparan saya sudah. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Ibu Siti Kopido sekali. Luar biasa sekali ya diseminasinya. Kita menjadi banyak mendapatkan informasi tambahan, informasi baru mengenai bagaimana sikap kita atas Thank you.